Sekarang di bagian 3 saya membuka project. Anda dapat mendownloadnya di acestudio.org, dan di situ sudah ada project preview dan beberapa hal yang diperlukan di tutorial ini. Dan saya sudah mempunyai 3 kotak semacam ini. Dan sekarang saya mau merubah material di box 3, dan saya menggunakan material yang kosong di sini. Lalu saya klik standar dan memilih multi sub object dan klik OK. Lalu saya pilih discard old material, dan di sini saya langsung klik set number dan memberikan 2. Di ID 1 saya masuk ke tombol, dan di bagian diffuse saya memilih bitmap. Oke, dan pilih gambar yang lain. Saya mempunyai gambar di desktop. Saya buka folder saya, dan saya memilih gambar yang lain. Oke, mungkin seperti ini. Dan selanjutnya saya kembali, dan saya kembali lagi. Lalu di bagian 2, di ID 2, saya klik tombol dan saya memberikan warna di sini. Saya tidak memakai gambar lain dan saya hanya memakai warna, dan langsung saya tutup. Lalu di bawah saya merubah beberapa parameter di pencahayaan, mungkin semacam ini, di hitam, dan saya kembali. Lalu saya masuk lagi ke ID 1. Di ID 1 saya juga mengatur pencahayaan, mungkin semacam ini. Dan sekarang silahkan pilih objek yang ingin Anda berikan material di sini. Saya memilih objek 3. Saya klik, maka sudah terpilih semacam ini, dan saya keluarkan lagi material editor. Lalu di material yang terseleksi saya klik show map in viewport, lalu assign material to selection. Dan sekarang saya sudah mempunyai kotak yang semacam ini. Saya mempunyai 2 box, yaitu toko online tutorial dan DVD bundle tutorial semacam ini. Dan jika saya preview, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya akan membuat CD. Objek, saya memakai tube. Oke, mungkin tube saya agak lupa. Saya coba aja memakai tube, dan silakan menuju ke front viewport. Di salah satu box silakan buat tube dan klik dan drag seperti itu. Lalu drag lagi, maka akan tercipta lubang semacam itu, dan sisakan untuk lubang. Lalu drag lagi, maka akan tercipta tebal semacam itu. Oke. Dan jika sudah, silakan diklik lagi, lalu Anda atur segmennya. Di sini mungkin saya memakai semua satu mungkin. Dan jika Anda tidak terlalu yakin dengan segmennya, silahkan zoom in dengan tombol di bawah kanan supaya terlihat segmennya, karena CD berupa lempeng tipis, maka kita harus menzoom in. Dan saya ganti dengan 1. Lalu di putarannya, di jari-jarinya saya memberikan mungkin 26. Dan sekarang saya sudah mempunyai CD semacam ini. Lalu
saya meletakkannya di box yang terbuka. Mungkin saya letakkan di tengah. Dan sekarang di box 2 saya sudah mempunyai CD dan boxnya. Oke, semacam itu. Dan sekarang saya membuat material dengan Photoshop. Saya sekarang berada di Photoshop dan saya membuat file baru. Saya menggunakan 600 pixel. Oke, saya ganti ke pixel dulu. Saya ganti ke pixel. Semuanya satuannya pixel dan saya gunakan 600 pixel kali 600 pixel. Dan resolusinya 150. Dan di sini saya membuat gradient, saya aktifkan gradient, lalu saya memilih warna. Saya memilih warna dan Anda juga dapat memilih warna sesuka Anda. Di sini saya memakai biru terang dan biru tua. Semacam ini. Dan saya klik OK. Lalu silakan drag dari pojok kiri ke pojok kanan atau dari atas ke bawah atau kanan ke kiri, terserah Anda. Dan saya sudah mempunyai background semacam ini sekarang. Dan saya sekarang membuat tag di sini. Anda bisa mengetikkan sesuatu di sini. Dan silakan atur tempatnya supaya berada di tengah. Dan sekarang saya mau menduplikat dari background dan saya klik Ctrl lalu klik, maka akan tercipta seleksi dari tag. Ctrl dan klik akan tercipta seleksi semacam itu. Dan saya menseleksi background yang saya copy tadi, lalu saya menuju ke selection, klik kanan, select inverse untuk membalik seleksi. Dan sekarang saya delete dari background yang sudah saya copy tadi. Dan sekarang jika saya matikan tag, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Oke, saya mau mendeselect selection, klik kanan, deselect. Dan saya sudah mempunyai tag yang tidak nampak karena warnanya sama. Lalu saya menuju ke efek dan saya memberikan stroke. Anda bisa menggunakan warna untuk memilih warna. Saya pilih mungkin biru terang, dan mungkin size-nya saya memberikan 2 mungkin, dan saya klik OK. Lalu sekarang saya mengaktifkan lagi tag dan saya mengganti tagnya dengan mungkin nama produk saya, yaitu DVD bundle. Saya mengganti tulisannya dan saya tempatkan di bawah. Rancangannya nanti dia berada di bawah lubang kecil CD, dan yang Asa Studio di atasnya lubang. Dan saya ganti warnanya mungkin biru juga, biru terang. Lalu saya aktifkan efek dan drop shadow. Di bagian pencahayaan saya masukkan 90 dan saya tekan OK. Dan saya rasa sudah cukup. Dan sekarang Anda bisa mengatur beberapa komponen yang ada di sini dengan menggunakan Move Tool. Kalau sudah, silakan menuju ke File, Save As, dan silakan menuju ke folder yang Anda inginkan. Dan saya memilih JPG file, lalu saya namakan file tersebut mungkin DVD bundle, mungkin semacam itu. Saya namakan dan saya simpan. Lalu di sini ada pernyataan semacam ini dan OK. Sekarang saya pergi ke 3ds Max, dan di 3ds Max saya harus
mempunyai CD seperti ini, Anda bisa zoom out supaya terlihat semua bagian dari CD, dan silakan diatur mungkin semacam ini. Lalu saya menuju ke modifier list dan saya memberikan edit poly, dan saya memilih polygon lagi seperti box kemarin, dan Anda bisa menseleksi satu polygon. Lalu di bawah di sini ada grow, silakan diklik berkali-kali maka semua polygon akan terseleksi, atau Anda seleksi semua lalu press Alt dan seleksi di bagian belakang, maka kita sudah mempunyai seleksi objek, seleksi polygon pada bagian depan. Dan silakan menuju ke paling bawah di polygon properties. Di sini saya mau mengganti dengan 1. Silakan enter setelah diganti angkanya. Lalu saya di sini mau menseleksi bagian tengah CD yang sempit itu, dan saya masukkan nilai 2. Oke, enter. Dan sekarang saya seleksi semua, lalu saya mengurangi seleksi dengan Alt lalu seleksi di depannya, maka kita punya belakang, dan masukkan 3 di sini. Oke, mungkin semacam itu. Dan sekarang saya sudah mempunyai perbedaan material. Saya matikan edit poly dan saya membuat material baru dengan membuka material editor. Saya pilih yang kosong, saya pilih standar, saya pilih multi sub object, discard, old material, and set number. Di sini saya memberikan 3. Oke, saya memberikan 3. Dan di ID 1 saya memilih di button, di tombol. Lalu di diffuse color saya memilih bitmap, dan saya memilih gambar yang saya rancang dari Photoshop. Lalu klik OK. Dan pastikan bahwa CD Anda terseleksi, lalu show map in viewport, assign material to selection, semacam itu. Dan saya sudah mempunyai material, tapi saya rasa ada kesalahan di material. Silahkan menuju ke modifier list dan tambahkan UVW map. Silahkan tambahkan itu, maka langsung terpasang rapi seperti itu. Dan jika saya preview, maka saya sudah mempunyai CD yang semacam ini. Oke. Saya membuat lagi, mungkin di bagian belakang saya duplicate, klik kanan dan pilih duplicate, maka saya sudah mempunyai project baru. Dan di sini saya matikan semua, dan saya berada di background. Saya memilih warna sekarang. Silakan buat warna CD bagian belakang. Dan di sini saya menggunakan biru semacam itu, dan menuju ke edit, lalu pilih for background dan klik OK, maka akan diberikan warna yang bersangkutan ke layer. Lalu silakan pergi ke selection, tekan lama supaya menu keluar, dan pilih lingkaran seleksi. Lalu klik dan drag dan transform selection. Dan di sini silakan atur supaya lingkaran itu berada di tengah. Anda bisa mengaturnya seperti ini. Oke, jika sudah, tekan enter atau klik 2 kali. Dan sekarang saya mau mengganti warna lebih terang mungkin. Dan klik OK, lalu saya pergi ke edit lagi, fill dan background. Saya klik OK, maka saya sudah mempunyai batas dari pinggir dan tengah. Selanjutnya saya simpan, menuju ke file, save as, dan silakan namakan
filenya sebagai JPG, dan mungkin saya namakan back CD. Saya simpan, lalu saya klik OK, dan sekarang saya menuju ke 3ds Max. Lalu saya kembali 2 kali supaya saya berada di sini, dan di material 2 saya klik pada tombol dan oke, seharusnya saya memilih ID 3 tadi. Oke, semacam itu. Dan di satu saya mengatur pencahayaan. Anda harus mengingat material yang Anda rancang untuk yang mana. Dan di sini di ID 3 yang seharusnya saya memberikan warna di ID 2 tadi, khusus warna tadi di ID 2 seharusnya, dan Anda lakukan sebaliknya, jangan ikuti saya karena di sini demonya salah. Dan jika Anda sudah mempunyai semacam ini, silakan pilih CD yang bersangkutan, atau mungkin di cloning dulu. Silakan tekan shift lalu klik dan drag, maka akan tercipta CD baru, dan di CD baru silakan tempatkan di tempat yang Anda inginkan. Dan jika di render saya sudah mempunyai 2 CD, mungkin saya tempatkan di depan box 2 mungkin, lalu saya putar. Di sini saya mau menunjukkan rancangan belakang, padahal di demo saya ini salah, dan Anda silakan memasukkan ID 2 dengan memberikan warna saja, sedangkan di ID 3 silakan beri back CD. Dan saya merubah Omni, penempatan Omni, dan sekarang Anda lihat rancangan CD tersebut. Dan mungkin saya putar lagi untuk melihat bagian belakang. Jika Anda memberikan material benar, maka di belakang juga akan ada perbedaan warna tadi yang kita rancang. Seharusnya di belakang adalah ID 3. Oke, saya hapus objek saya dan saya menggunakan box. Saya memposisikan box dan silakan pilih snap toggle, dan saya mau memutar box supaya tidur. Oke, saya tidurkan. Pastikan sudutnya 90 derajat. Lalu silakan angkat supaya tidak berada di bawah lantai, dan matikan dulu snap toggle. Oke, di atas lantai, letakkan di atas lantai seperti itu, dan silakan pilih keping CD, lalu shift dan drag menuju ke kanan, lalu copy dan oke. Dan di sini saya juga merubah rotasinya. Saya tidurkan juga, lalu saya letakkan ke bawah. Seperti itu. Saya atur supaya terlihat dia menimpa box supaya terlihat natural. Silakan hati-hati di penempatan ini supaya hasilnya lebih masuk akal. Dan mungkin seperti ini. Dan saya mau menseleksi objek 1 dan klik kanan hide selection supaya saya memiliki hanya 2 CD dan 2 box. Sekarang saya hanya mempunyai 2 box dan 2 CD. Dan jika saya preview, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini. Lumayan keren, bukan? Dan oke, selanjutnya di bagian 4.